Malam ini, langit Jakarta seolah menumpahkan air dari ember raksasa. Angin kencang menghantamkan butiran-butiran hujan ke kaca jendela secara diagonal, menciptakan suara yang merupakan perpaduan antara amarah dan kesedihan. Aku duduk meringkuk di lantai marmer yang dingin, punggungku yang kurus menempel erat pada kaki sofa kulit mewah. Seluruh tubuhku basah kuyup, bukan karena air hujan, tetapi karena jus jeruk dingin yang beberapa menit lalu disiramkan ibu mertuaku tepat ke wajahku. Di hadapanku, Ibu Hartati, ibu mertuaku, berdiri berkacak pinggang. Wajahnya yang terpoles riasan mahal berkerut karena amarah. Matanya yang tajam menatapku seolah aku adalah sampah. Di sampingnya, berdiri Bima Prakoso, pria yang selama 3 tahun terakhir ini adalah suamiku. Ia tampak gagah dalam setelan mahalnya, namun pandangannya menghindari tatapanku. Di antara mereka berdua, kekasih muda Bima, Riana Sari, dengan malu-malu bersandar di pelukannya. Satu tangannya memegangi perutnya yang sudah mulai membuncit di balik gaun tidurnya yang tipis, sementara tangan lainnya dengan pura-pura menyeka air mata buaya. "Masih apa kau di situ?" Suara tajam Ibu Hartati memecah keheningan yang menyesakan di rumah megah itu. "Tidak dengar perkataanku? Tanda tangani surat cerai itu dan enyah dari rumah ini sekarang juga. Keluarga kami tidak bisa menerima perempuan mandul yang tidak bisa memberi keturunan." Setiap kata-katanya menusuk jantungku seperti belati. Perempuan mandul. Selama 3 tahun terakhir, aku telah mendedikasikan dan mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Aku meninggalkan pekerjaan yang kucintai untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan menantu yang berbakti. Aku merawat makanan dan tidur Bima, memperhatikan kesehatan Ibu Hartati setiap kali cuaca memburuk. Urusan rumah tangga, acara sosial, semua kulakukan demi pantas menyandang status sebagai menantu di keluarga ini. Namun hari ini, hanya karena seorang anak yang bahkan belum lahir, pengabdianku selama 3 tahun runtuh begitu saja. Aku menatap Bima dengan mata basah, suaraku parau. "Mas Bima, katakan sesuatu. Apa kamu lupa semua janji yang pernah kamu ucapkan padaku?" Bima tersentak, tetapi ia segera membuang muka. Ia bergumam, "Ayu, maafkan aku. Keadaannya sudah seperti ini, Riana mengandung anakku. Kumohon, maafkan aku." "Maaf?" Aku tertawa getir, air mata terus mengalir. "Bagaimana kamu memintaku untuk memaafkan? Memaafkan pengkhianatanmu? Memaafkan fakta bahwa kau dan perempuan itu bertemu diam-diam di belakangku? Memaafkan kekejamanmu mengusir istri yang menemanimu melewati segala kesulitan dan membawa masuk kekasihmu ke dalam rumah?" Riana mulai terisak-isak, suaranya dibuat menyedihkan. "Mbak Ayu, saya minta maaf. Saya dan Mas Bima tulus saling mencintai. Saya juga tidak ingin menjadi orang ketiga, tapi cinta kan tidak mengenal salah. Sekarang, ada darah daging Mas Bima di dalam rahim saya. Tolong, restui kami." Aku merasa mual melihat kepura-puraan dan kelemahannya yang dibuat-buat. Aku bangkit berdiri. Tubuhku gemetar karena hawa dingin dari lantai, tetapi amarah memberiku kekuatan. "Diam kau. Kau tidak punya hak bicara padaku. Cinta tidak salah, katamu. Tapi menggunakan cinta untuk menghancurkan rumah tangga orang lain adalah dosa besar." Melihatku membentak calon menantu kesayangannya, Ibu Hartati semakin murka. Ia menghampiriku, menunjuk-nunjuk wajahku sambil berteriak, "Berani sekali kau bersuara keras di sini? Perempuan tidak tahu diuntung. Seharusnya kau bersyukur Bima mau memungutmu yang tidak jelas asal-usulnya. Sudah tidak bisa memberi keturunan, kerjaanmu hanya cemburu buta. Kau tidak pantas untuk anakku." Ia menyambar surat cerai di atas meja dan menyejalkannya ke tanganku bersama sebuah pulpen. "Tanda tangani. Sekarang juga. Atau kau akan lihat betapa kejamnya aku." Aku menatap surat itu. 2 kata, surat cerai, tampak kabur di antara air mataku. Tanganku gemetar hebat. Untuk terakhir kalinya, aku menatap Bima, mencoba mencari sisa perasaan yang mungkin masih ada. Tetapi di matanya, yang ada hanyalah permintaan maaf yang dangkal dan kegelisahan. Ia ingin situasi ini berakhir secepat mungkin. Hatiku membeku. Aku mengangkat pulpen. Setiap goresan terasa seperti mengiris dagingku sendiri.
Aku menulis namaku dengan tanda tangan yang berantakan. Tanda tangan yang mengubur 3 tahun masa mudaku di tempat yang disebut keluarga terpandang ini. Begitu selesai, Ibu Hartati langsung merebut kertas itu, seolah takut aku akan berubah pikiran. Ia melemparkan tatapan menghina. Sudah. Sekarang kau boleh pergi. Barang-barangmu akan kusuruh orang untuk membuangnya. Jangan harap kau bisa membawa satu barang pun dari rumah ini. Pergi dengan tangan kosong. Aku berbalik tanpa kata dan berjalan menuju pintu. Aku tidak lagi membutuhkan apapun dari tempat ini. Pakaian bermerek, tas mahal, semuanya terasa tidak berarti. Aku melangkah keluar ke tengah hujan yang turun deras. Tanpa payung, tanpa sepeser pun uang di saku. Hujan lebat membasuh riasanku, tetapi tidak bisa menghapus rasa sakit dan penghinaan di hatiku. Begitu aku keluar dari gerbang utama, sebuah mobil yang kukenal berhenti dengan suara decitan ban. Itu Pak Darto, sopir yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di keluarga ini. Ia bergegas turun dari mobil, membawa payung. Ia menatapku dengan iba. Nyonya. Panggil Pak Darto ragu-ragu. Hujannya deras sekali. Nyonya mau kemana? Aku menggelengkan kepala, tak sanggup berkata apa-apa. Pak Darto menghela napas dan menyodorkan segumpal uang yang sedikit lecek ke tanganku. Ini bukan uang saya, Nyonya. Tuan Bima yang menyuruh saya memberikannya. Katanya, sebagai sisa rasa terima kasih suami istri, pakai ini untuk naik taksi. Aku menatap gumpalan uang di telapak tanganku. 5 juta rupiah. 3 tahun menjadi istri, 3 tahun pengabdian, dibalas dengan 5 juta rupiah atas nama rasa terima kasih terakhir. Betapa lucunya. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada ribuan caci maki. Aku menggenggam erat uang itu, merasakan ujung-ujung kertasnya menusuk kulitku. Tiba-tiba, rasa sakit hati yang luar biasa melonjak. Aku mengangkat kepala, menatap rumah megah yang terang benderang namun terasa dingin di tengah hujan. Di dalamnya, ada orang-orang yang sedang bersuka cita atas kemenangan mereka. Dengan sisa tenaga, aku merobek-robek gumpalan uang di tanganku. Sobekan kertas itu beterbangan ditiup angin, menghilang di antara tirai hujan putih. Persis seperti pernikahanku, hancur berkeping-keping dan tak akan pernah bisa disatukan kembali. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Teriakku di tengah deru hujan. Entah itu teriakan untuk mereka dengar, atau untuk diriku sendiri. Lalu aku berbalik dan berjalan terhuyung-huyung menembus kegelapan badai. Meninggalkan segalanya, hanya membawa hati yang hancur dan dendam yang menusuk tulang. Selama beberapa hari setelah malam badai itu, aku hidup seperti bayangan, tanpa daya. Aku menyewa sebuah kamar kos di loteng yang kecil dan lembab di sebuah gang sempit. Sisa tabungan yang kukumpulkan sebelum menikah akan segera habis. Aku harus mencari pekerjaan. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, 3 tahun sebagai ibu rumah tangga telah mengikis kepercayaan diriku dan membuatku hampir tidak memiliki keahlian profesional. Aku mengirimkan beberapa lamaran, tetapi semuanya ditolak dengan sopan. Aku merasa putus asa. Saat sedang mencari lowongan di internet, aku tak sengaja melihat iklan rekrutmen dari Nusantara Group. Mereka mencari staf administrasi. Tidak memerlukan pengalaman yang luar biasa, hanya butuh ketelitian dan kesungguhan. Gajinya tidak besar, tetapi bagiku saat ini, itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat. Aku melamar dengan pikiran tidak ada ruginya mencoba, dan tak disangka aku mendapat telepon untuk wawancara. Pagi itu, aku memilih pakaian kantor paling rapi yang kupunya, kemeja putih dan rok pensil hitam, yang kubeli bertahun-tahun lalu. Aku memoles riasan tipis untuk menutupi wajah lelah dan mata cekung karena kurang tidur. Berdiri di depan gedung Nusantara Group yang menjulang tinggi, simbol kekayaan dan kekuasaan Jakarta, aku merasa sangat kecil dan menyedihkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjanji pada diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Wawancara berjalan cukup lancar. Manajer personalia adalah seorang wanita parubaya yang tampak tegas, tetapi pertanyaannya semua profesional. Aku menjawabnya dengan sekuat tenaga. Ketika wawancara hampir berakhir dan aku sedang berdoa dalam hati untuk hasilnya, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60-an, tinggi, dengan raut wajah ramah namun penuh wibawa, masuk.
Rambutnya memutih, tetapi matanya masih tajam dan cerdas. Ia mengenakan setelan abu-abu yang dijahit dengan sempurna. Manajer personalia buru-buru berdiri dan menunduk hormat. "Bapak Ketua, ada apa?" Aku ikut terkejut dan berdiri. "Ketua, pria ini adalah Ketua Dewan Direksi Nusantara Group, Pak Baskoro Adiwangsa? Tokoh besar yang hanya pernah kulihat di surat kabar. Mengapa ia muncul di wawancara untuk posisi rendahan seperti ini?" Pak Baskoro mengangguk ringan pada stafnya, lalu pandangannya tanpa sengaja menyapu ke arahku dan berhenti. Matanya terpaku padaku. Rona wajahnya berubah. Wibawanya yang biasa seketika lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Matanya menatap tajam pada satu titik di leherku. Tanpa sadar, aku menyentuh leherku. Ah, tanda lahir. Aku memiliki tanda lahir kecil berbentuk kupu-kupu di leher, di bawah telinga. Sudah ada di sana sejak aku bisa mengingat. Tanda unik milikku yang tak mungkin tertukar dengan siapapun. Tapi mengapa tanda ini membuat seorang ketua dewan direksi yang berkuasa begitu terkejut? "Nah, nama Anda siapa?" Suara Pak Baskoro bergetar. Sosoknya yang berwibawa lenyap tak berbekas. "Iya, Pak Ketua. Nama saya Ayu Lestari," jawabku tergagap, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ayu." Ia menggumamkan nama itu, lalu kembali menatap tajam tanda lahirku. Tanda lahir itu. Tanda lahir kupu-kupu itu. Tiba-tiba, ia berjalan cepat ke arahku. Begitu dekat hingga aku bisa melihat dengan jelas matanya, kerutan di wajahnya, dan emosi yang bergejolak di matanya. Ia menatapku dengan campuran rasa iba, kasihan, dan kegembiraan yang tak bisa dipercaya. "Ya Tuhan, benarkah ini? Apa benar ini kau?" Katanya dengan suara gemetar. Aku benar-benar bingung. "Maaf, Pak Ketua. Mungkin Bapak salah orang?" Pak Baskoro tidak menjawab pertanyaanku. Ia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jari-jarinya gemetar saat menekan nomor yang sudah dikenalnya. Begitu telepon tersambung, ia berteriak ke telepon, seolah lupa akan kehadiranku dan manajer personalia yang membeku karena kaget. Ayah, dengarkan saya." Suaranya penuh isak tangis. "Saya menemukannya. Saya menemukan Kirana. Dia masih hidup, Ayah. Dia ada di depan mata saya sekarang." "Kirana? Siapa Kirana?" "Namaku Ayu Lestari." Apa yang sebenarnya terjadi? Kepalaku pusing. Pertemuan takdir ini, tanda lahir berbentuk kupu-kupu, dan nama asing, Kirana yang keluar dari mulut seorang ketua grup ternama. Semuanya seolah melemparkanku ke dalam pusaran misteri tanpa jawaban. Hidupku yang sudah jatuh ke jurang sepertinya akan terlempar ke persimpangan lain yang tak pernah kubayangkan. Aku dan manajer personalia sama-sama membeku melihat reaksi Pak Baskoro. Setelah panggilan telepon yang mendesak dan emosional itu berakhir, Pak Baskoro segera menyuruh manajer personalia keluar. Aku ditinggal berdua dengannya di ruang wawancara mewah itu, yang kini terasa aneh dan tegang. Ia mempersilakanku duduk di kursi di seberangnya, sementara ia sendiri mondar-mandir di ruangan, masih belum pulih dari keterkejutan dan emosinya. Akhirnya, ia berhenti, duduk di depanku, dan menatapku dengan sorot mata yang sangat kompleks. Ada kegembiraan, penderitaan, keraguan, dan harapan yang kuat tercampur di sana. "Nona Ayu," ia memulai, suaranya sudah lebih tenang tetapi masih bergetar. "Bolehkah saya tahu berapa usiamu tahun ini? Dan apa yang kau ketahui tentang orang tua kandungmu?" Aku bingung dengan pertanyaan mendadak itu. "Baik, Pak. Usia saya 25 tahun. Dan saya seorang yatim piatu. Saya dibesarkan di panti asuhan Sinar Mentari. Kata para suster, saya ditemukan saat masih sangat kecil dan dibawa ke panti." Mendengar dua kata Sinar Mentari, mata Pak Baskoro kembali berbinar. Ia mengangguk-angguk seolah sedang mengonfirmasi sesuatu. Benar. Panti asuhan Sinar Mentari. Semuanya cocok. Cocok bagaimana, Pak? Aku semakin tidak mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan siapa nama Kirana yang tadi Bapak sebutkan? Pak Baskoro menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri.
Ia menatapku dengan iba. Kirana adalah nama keponakanku yang hilang. Lebih tepatnya, putri kedua dari keluarga kami, cucu dari pendiri grup ini. Aku terperangah, telingaku berdengung. Putri kedua. Keluarga, kata-kata yang terasa begitu jauh. Apa hubungannya denganku, seorang yatim piatu? Pak Baskoro mulai menceritakan sebuah kisah tragis yang terkubur selama 20 tahun. Ia berkata, 20 tahun lalu, terjadi sebuah tragedi mengerikan di keluarga mereka. Putra kedua kakeknya beserta istrinya yaitu orang tua Kirana diculik dan dimintai uang tebusan. Bersama mereka, putri kedua mereka yang saat itu berusia 5 tahun, Kirana, juga diculik. Para penculik meminta uang tebusan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, setelah keluarga menyerahkan uang, tragedi terjadi. Mereka mengingkari janji dan merekayasa kecelakaan lalu lintas yang mengerikan untuk menghilangkan jejak. Putra kedua kakeknya dan istrinya tewas di tempat. Dan Kirana menghilang tanpa jejak. Keluarga telah berusaha mencarinya selama bertahun-tahun dengan segala cara dan biaya, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Semua orang perlahan-lahan mulai menerima kenyataan pahit bahwa anak itu sudah tiada. Tetapi saya tidak pernah sekalipun menyerah, kata Pak Baskoro dengan suara tercekat. Saya selalu percaya anak itu masih hidup di suatu tempat. Sebelum menghilang, Kirana memiliki beberapa ciri fisik yang sangat unik. Ia memiliki tanda lahir berbentuk kupu-kupu di lehernya, persis sepertimu. Ia menunjuk leherku sambil berbicara. Aku tanpa sadar menyentuh tanda lahir yang sudah akrab itu. Lalu ia melanjutkan, dan ia punya tahi lalat kecil di daun telinga kirinya. Secara refleks aku menyentuh telinga kiriku. Benar. Aku punya tahi lalat di sana. Selama ini aku hanya menganggapnya sebagai ciri biasa. Dan yang paling penting, Pak Baskoro menatap lurus ke mataku. Pada hari anak itu diculik dan menghilang, dari hasil penyelidikan kami kemudian, kami tahu bahwa panti asuhan Sinar Mentari menerima seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun. Anak itu menderita amnesia sementara karena trauma, dan tidak ada identitas apapun di tubuhnya. Anak itu adalah kau, kan, Nona Ayu? Kepalaku tiba-tiba berdenyut. Perkataan Pak Baskoro seolah menjadi kunci yang membuka pintu ingatan yang berdebu di benakku. Gambaran-gambaran samar dan terpotong-potong tiba-tiba menyeruak. Aku melihat seorang wanita berambut panjang yang lembut memelukku. Aroma melati yang sangat wangi tercium darinya. Aku melihat seorang pria tinggi yang selalu menggendongku di pundaknya. Suara tawanya sangat hangat. Aku melihat diriku berada di dalam mobil, lalu suara ledakan besar. Cahaya yang menyilaukan. Teriakan. Dan kegelapan. Arg. Aku memegangi kepalaku. Sakit kepala yang hebat membuatku hampir pingsan. Kepingan-kepingan ingatan yang hancur mengiris benakku. Terasa akrab sekaligus asing. Pak Baskoro terkejut, ia bangkit dan menopangku. Anda baik-baik saja? Apa Anda mengingat sesuatu? Aku menggeleng di tengah rasa sakit. Keringat membasahi dahiku. Saya tidak tahu. Kepala saya sakit sekali. Gambaran-gambaran apa itu? Pak Baskoro menepuk-nepuk punggungku dengan ringan. Suaranya menghibur, tetapi tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jangan dipaksa, Kirana. Nona Ayu. Jangan terlalu dipaksa. Itu ingatanmu. Ingatan tentang orang tuamu. Sudah 20 tahun berlalu, wajar jika kau tidak bisa mengingat semuanya sekaligus. Ia membantuku duduk kembali di kursi dan menuangkan segelas air hangat. Saya tahu ini terlalu mendadak bagimu. Tapi tanda lahir, tahi lalat, dan tanggal masukmu ke panti asuhan, semua buktinya cocok secara kebetulan. Saya 90% lebih yakin bahwa kaulah Kirana, keponakan kami yang hilang. Aku duduk termangu. Gelas air hangat di tanganku tak mampu menghangatkan tubuhku yang gemetar. Dari seorang istri yang terbuang, yatim piatu yang tak punya tempat bersandar, aku mendadak bisa menjadi putri kedua dari sebuah keluarga konglomerat. Fakta ini terlalu mengejutkan, di luar nalar, seperti dongeng yang mustahil. Namun, sakit kepala dan kepingan-kepingan ingatan yang hancur seolah memberitahuku bahwa mungkin, itulah kebenaran tentang identitasku yang hilang. Untuk memastikan segalanya,
Pak Baskoro mengusulkan tes DNA. Ia menjelaskan ini adalah cara paling ilmiah dan akurat untuk mengakhiri semua keraguan. Meskipun di dalam hatinya ia sudah hampir yakin, hasil resmi tetap diperlukan untuk melapor kepada kakeknya dan seluruh keluarga. Di tengah perasaan yang campur aduk, aku hanya mengangguk. Aku juga ingin tahu kebenarannya. Apapun kebenaran itu, aku butuh jawaban atas hidupku yang penuh liku. Beberapa helai rambutku dan sampel sel dari dalam pipiku diambil dengan hati-hati. Pak Baskoro berkata akan menggunakan koneksinya untuk mendapatkan hasil secepat mungkin. Selama menunggu, aku ditempatkan sementara di sebuah apartemen mewah milik grup. Ia berpesan agar aku tidak pergi kemana-mana, tidak menghubungi siapapun, hanya beristirahat dan menunggu. Beberapa hari itu terasa seperti selamanya. Aku tinggal di tempat mewah, tetapi hatiku hampa dan gelisah. Aku terus memikirkan perkataan Pak Baskoro. Aku mencoba menggali ingatan, mencoba menyusun kepingan-kepingan itu, tetapi semakin ku coba, kepalaku semakin sakit, orang tua, keluarga, nama Kirana. Semuanya terasa asing dan samar seperti mimpi. Siapa aku? Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu terus menggerogoti benakku, tak membiarkanku tenang sedetik pun. Akhirnya, hari itu tiba. Pak Baskoro datang sendiri menemuiku di apartemen. Di tangannya ada sebuah amplop yang disegel rapat. Wajahnya tegang, tetapi juga bersinar penuh harapan. Ia duduk di seberangku dan meletakkan amplop itu dengan hormat di atas meja. Hasilnya sudah keluar, Kirana. Suaranya rendah. Jantungku berdebar kencang di dada, tanganku yang berada di atas pangkuan terkepal erat. Ini adalah momen yang akan menentukan takdirku. Pak Baskoro perlahan membuka amplop dan mengeluarkan selembar kertas. Ia membacanya sekilas, bahunya sedikit bergetar. Ia mengangkat kepala dan menatapku. Matanya memerah, berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, ia mendorong kertas itu ke arahku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil hasil tes itu. Angka-angka, istilah ilmiah yang rumit, menari-nari di depan mataku, tetapi aku tidak perlu memahaminya. Aku hanya perlu melihat kesimpulan akhir yang dicetak tebal dan jelas. Berdasarkan analisis sampel DNA, hubungan antara kedua subjek adalah hubungan darah langsung. Probabilitas 99,999%. 99.999%. Angka yang hampir absolut. Aku bukan Ayu Lestari. Aku adalah Kirana Adiwangsa. Kertas itu jatuh dari tanganku. Air mata yang kutahan mati-matian selama beberapa hari terakhir tiba-tiba pecah tak terbendung. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena bahagia atau sedih. Bahagia karena akhirnya menemukan akar. Bahagia karena tahu aku bukan anak yang dibuang. Tetapi, fakta ini juga berarti orang tuaku benar-benar sudah tiada di dunia ini. Mereka dibunuh dengan kejam. Pak Baskoro mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhan yang penuh penghiburan. Benar, benar, nak. Kau adalah Kirana kami. Selamat datang kembali, nak. Untuk pertama kalinya, seseorang memanggilku dengan nama itu dengan penuh keyakinan. Kirana, Kirana. Terasa asing, sekaligus merdu. Setelah kami berdua tenang, Pak Baskoro menceritakan lebih detail tentang tragedi masa lalu itu. Ia berkata bahwa kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya adalah pembunuhan yang direkayasa dengan sangat rapi. Para penculik telah menerima uang tebusan sebesar 10 miliar rupiah, jumlah yang sangat besar pada saat itu, tetapi mereka bertindak kejam untuk menghilangkan jejak. Polisi telah menyelidiki lama, tetapi tidak berhasil menemukan pelakunya. Kasus itu perlahan menjadi misteri yang tak terpecahkan dan luka terbesar bagi keluarga. Orang tuamu adalah orang yang sangat baik, kata Pak Baskoro dengan suara sedih. Ayahmu, Wijoyo Adiwangsa, adalah seorang arsitek berbakat, tetapi sifatnya lembut dan tidak suka berselisih. Ibumu, Saraswati, adalah seorang pemain cello, wanita yang lembut dan ramah. Mereka hanya ingin hidup sederhana, tetapi takdir terlalu kejam. Mendengar cerita tentang orang tuaku, hatiku terasa perih. Gambaran pria hangat dan wanita beraroma melati itu terbayang semakin jelas di benakku. Merekalah orang tuaku. Kini, Pak Baskoro menarikku kembali ke realitas. Kau harus bersiap untuk pulang.
Kembali ke keluarga. Kau akan bertemu kembali dengan kakekmu, Ketua Dewan Direksi Baskoro Adiwangsa. Beliau telah menunggu hari ini selama 20 tahun. Dan kau juga punya seorang kakak perempuan, Mutiara Adiwangsa. Kakek, kakak, kerabat darah yang bahkan tak ku ketahui keberadaannya. Perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran membuncah. Akankah mereka menerimaku? Bisakah aku berbaur di dunia yang sama sekali asing? Dunia kekayaan dan kekuasaan yang tak pernah terbayangkan dalam mimpiku? Hidupku, sejak saat ini, secara resmi beralih ke babak baru dengan nama Kirana Adiwangsa. Sebuah sedan mewah hitam berkilauan perlahan memasuki jalan pribadi yang rapi setelah melewati gerbang besi tempa yang diukir indah. Pohon-pohon tua yang rindang berjejer di kedua sisinya. Semakin dalam, sebuah rumah super megah seperti istana dalam dongeng perlahan menampakkan diri. Inilah kediaman utama keluarga Adiwangsa di Menteng, dan mulai hari ini, akan menjadi rumahku. Pak Pramono, yang duduk di sampingku, tersenyum tipis melihatku menahan napas mengagumi pemandangan sekitar. Selamat datang di rumah, Kirana. Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya mengangguk canggung. Jantungku berdebar kencang karena gembira sekaligus takut. Semuanya terjadi begitu cepat dan mendadak. Baru minggu lalu, aku adalah seorang istri yang diusir dari rumah dan tinggal di kamar kos kumuh. Minggu ini, aku duduk di sedan termewah, kembali ke salah satu keluarga terkaya di negeri ini dengan identitas yang sama sekali baru. Mobil berhenti di depan pintu utama bangunan. Sebarisan pelayan sudah menunggu. Begitu Pak Pramono dan aku turun dari mobil, mereka serempak menunduk. Di barisan paling depan, berdiri seorang pria paruh baya dengan seragam kepala pelayan yang rapi. Ia tampak tegas, tetapi sorot matanya sangat lembut. Selamat datang kembali, Nona Muda Kirana, kata kepala pelayan itu dengan suara rendah dan sopan. Pak Pramono memperkenalkan, Kirana, ini Pak Haryo. Beliau sudah bekerja di sini sejak ayahmu masih kecil. Aku menunduk sopan. Selamat siang, Pak Haryo. Pak Haryo menatapku. Matanya menunjukkan rasa haru yang tulus. Nona sangat mirip. Nona muda sangat mirip dengan Nyonya Saraswati saat masih muda. Kata-kata Pak Haryo menghangatkan hatiku. Setidaknya di tempat asing ini, ada seseorang yang mengenaliku melalui sosok ibuku. Saat melangkah masuk, aku benar-benar terpana oleh kemewahannya. Lantainya terbuat dari marmer berkilauan, lampu gantung kristal raksasa tergantung di langit-langit yang tinggi, dan perabotan klasik yang mahal ditata dengan selera tinggi, semuanya memancarkan kekayaan dan wibawa yang luar biasa. Saat aku sedang termangu melihat sekeliling, sebuah suara merdu terdengar dari arah tangga besar. Adikku. Akhirnya kau kembali. Aku mengangkat kepala. Seorang wanita cantik menuruni tangga. Ia mengenakan gaun sutra berwarna giok yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna dan kulitnya yang putih. Rambutnya disanggul elegan, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi anting berlian berkilauan. Wajahnya cantik tanpa celah, sebuah kecantikan yang tajam dan memesona. Ini pasti kakakku, Mutiara Adiwangsa. Mutiara menghampiriku dengan senyum cerah. Ia memelukku dengan akrab. Selamat datang kembali, Kirana. Kakak sudah sangat lama menantikan hari ini. Pelukannya terasa erat. Aroma parfum mahalnya menyelimutiku, tetapi entah kenapa, aku merasakan jarak yang tak terlihat. Senyumnya indah, tetapi sepertinya tidak sampai ke matanya. Matanya menelahku sejenak dengan tatapan yang tajam dan penuh selidik. Halo, Kak Mutiara, jawabku sedikit kanggung. Bagus sekali dua bersaudari sudah bertemu, kata Pak Pramono gembira. Di mana ketua Dewan Direksi, Mutiara? Kakek sedang menunggu adik di ruang kerja, Paman Pramono, paman dan adik masuklah. Jawab Mutiara dengan suara yang masih semanis madu. Ruang kerja Ketua Dewan Direksi Baskoro Adiwangsa berada di ujung koridor. Pintu kayu berat itu dibuka tanpa suara oleh Pak Haryo. Di dalam, seorang pria tua berambut putih duduk di kursi berlengan besar, membelakangi pintu, memegang sebuah tongkat berhias perak. Hanya dari punggungnya saja, aku bisa merasakan aura wibawa yang kuat memancar darinya. Inilah pria yang membangun sebuah imperium, kakek kandungku. Ketua, saya sudah membawa Nona Muda Kirana,
kata Pak Pramono memecah keheningan. Kursi itu perlahan berputar. Aku menahan napas. Wajah ketua Dewan Direksi itu kurus dan dipenuhi kerutan waktu, tetapi matanya masih jernih dan tajam. Ia menatapku lekat-lekat, seolah ingin menembus hingga ke dalam jiwaku. Aku tegang, kedua tanganku terkepal. Tanpa berkata apa-apa, ketua Dewan Direksi mengangkat tangannya yang kurus dan gemetar, menunjuk ke arah leherku. Pandangannya terpaku pada tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu kecilku. Suaranya pecah, dan 2 baris air mata panas mengalir di wajah tuanya. Pria yang sekeras baja dan berwibawa sepanjang hidupnya di dunia bisnis, kini menangis seperti anak kecil. Kirana, cucuku, akhirnya kau kembali. Melihat air matanya, melihat penderitaan dan kegembiraan luar biasa di matanya, dinding pertahanan di hatiku runtuh seketika. Aku melangkah maju, berlutut di samping kursinya, dan menggenggam tangannya yang dingin dan keriput. Kakek. Panggilan pertama setelah 20 tahun. Ketua Dewan Direksi Baskoro Adiwangsa memelukku erat, bukan sekadar pelukan, tetapi pelukan yang sangat kuat seolah takut aku akan menghilang lagi. Sudah kembali, itu sudah cukup. Sudah kembali, itu sudah cukup. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani mengganggu cucuku. Di dalam pelukannya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kehangatan keluarga. Air mata mengalir tanpa henti, membasuh segala kepedihan dan kepahitan masa lalu. Aku sudah pulang. Aku benar-benar sudah pulang. Malam itu, di ruang makan besar kediaman ini, diadakan pesta penyambutan yang megah. Meja kayu berharga yang panjang itu bisa menampung lebih dari 20 orang, tetapi malam ini hanya ada kami berempat, Ketua Dewan Direksi Baskoro, Pak Pramono, Kak Mutiara, dan aku. Duduk di tengah kemewahan, di bawah cahaya kristal yang cemerlang, aku masih merasa ini tidak nyata. Kakek duduk di kepala meja, wajahnya tampak jauh lebih segar dan bersemangat malam ini. Ia terus-menerus menambahkan makanan ke piringku. Hidangan mewah yang belum pernah kucicipi seumur hidupku. Makan yang banyak, Kirana, katanya dengan suara penuh kasih, kau kurus sekali. Pasti kau banyak menderita selama ini. Aku menunduk, sudut mataku kembali memerah. Terima kasih, kakek, saya baik-baik saja. Pak Pramono yang duduk di samping juga tersenyum lembut. Iya, Kirana. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Oh ya, sekarang kan ini memang rumahmu, hanya Kak Mutiara yang lebih pendiam dari biasanya. Ia tetap tersenyum anggun, gerak-geriknya anggun. Tetapi aku bisa merasakan ia sedang mengamatiku. Ia tidak banyak bicara, sesekali hanya menatapku dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di tengah makan malam, kakek tiba-tiba bertanya padaku, Kirana, Pramono memberitahuku kau pernah menikah dan baru saja bercerai. Apa itu benar? Pertanyaannya membuat suasana meja makan menjadi hening. Aku terdiam. Daging ikan di ujung sumpitku seolah membeku. Aku tidak ingin mengungkit masa lalu yang menyakitkan itu, apalagi di hari pertama kepulanganku. Melihatku kesulitan, Pak Pramono buru-buru menimpali, Ayah, bagaimana kalau kita bicarakan itu lain kali? Hari ini kan hari yang membahagiakan. Tidak apa-apa, Paman. Aku memotongnya dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu aku tidak bisa menghindar selamanya. Itu semua sudah berlalu. Aku mengangkat kepala, menatap lurus mata kakekku, dan menceritakan kisahku. Aku tidak bertele-tele atau bersikap seperti korban. Aku hanya menceritakan dengan tenang tentang pernikahan 3 tahunku, pengkhianatan Bima, dan bagaimana aku diusir dari rumah dengan tangan kosong. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar, tetapi saat menyebutkan rasa terima kasih terakhir sebesar 5 juta rupiah, aku tak bisa menahan rasa sakit hati yang membara di mataku. Meja makan sunyi senyap. Setelah mendengar ceritaku, wajah kakek yang tadinya ceria menjadi gelap. Ia meletakkan sumpitnya dengan suara keras. Kurang ajar. Geramnya. Matanya berkilat marah. Berani-beraninya mereka melakukan itu pada cucu keluarga Adiwangsa. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Amarahnya membuatku terkejut. Aku belum pernah melihat orang tua dengan aura yang begitu menakutkan. Pramono. Kakek berpaling pada Pak Pramono, suaranya tegas.
Segera suruh orang selidiki perusahaan bedebah itu. Keuangannya, pajaknya, semua proyeknya. Buat dia bangkrut dalam seminggu. Aku akan membuatnya berlutut meminta maaf di depan cucuku. Baik, Ayah. Akan segera saya laksanakan, Pak Pramono langsung setuju. Aku buru-buru mencoba mencegah. Kakek, jangan. Saya tidak mau merepotkan orang lain karena masalah saya. Repot apa? Bentak kakek, tetapi sorot matanya melembut saat menatapku. Kau adalah cucuku, putri kedua keluarga ini. Siapapun yang membuatmu sedih berarti berhadapan dengan seluruh keluarga Adiwangsa. Ini bukan lagi masalahmu sendiri. Ini masalah kehormatan keluarga kita. Jangan khawatir, kakek akan membalaskan sakit hatimu. Kata-katanya seperti aliran air hangat yang membasuh hatiku yang penuh luka. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa memiliki sandaran yang kokoh, merasa ada seseorang yang akan melindungiku tanpa syarat. Saat itulah, Kak Mutiara yang sedari tadi, diam angkat bicara. Suaranya terdengar ringan. Kakek, jangan marah-marah, tidak baik untuk kesehatan. Kirana kan baru pulang, lebih baik kita bicarakan hal yang menyenangkan. Ia menoleh ke arahku dengan senyum yang seolah-olah simpatik. Adikku, aku tidak percaya kau mengalami hal serendah itu. Kasihan sekali ya kita perempuan, tapi kau juga salah. Bagaimana bisa kau memilih pria rendahan seperti itu? Lain kali, kau harus lebih pintar menilai laki-laki. Kata-katanya terdengar seperti menghibur di permukaan, tetapi setiap kalimatnya seperti jarum yang menusuk harga diriku. Ia seolah mengejekku bodoh dan tidak bisa melihat orang. Senyumnya masih sempurna, tetapi ada kilatan aneh yang sulit diartikan di matanya. Arus bawah yang sunyi mulai mengalir di atas meja makan yang tadinya tenang. Aku sadar, hidupku di sini tidak akan sesederhana kasih sayang yang kakek berikan. Dan kakak perempuanku yang cantik ini adalah ujian pertamaku. Mulai keesokan harinya, hidupku memasuki jalur yang sama sekali baru. Jalur yang disebut kakek sebagai program pelatihan khusus. Ia berkata, cucunya tidak boleh hanya menjadi vas bunga pajangan, tetapi harus menjadi penerus yang layak, yang memiliki bakat dan keberanian untuk berdiri tegak di dunia bisnis dan memikul tanggung jawab keluarga. Jadwalku sehari-hari menjadi sangat padat. Pagi hari, aku belajar manajemen, keuangan, dan hukum dari profesor terbaik yang diundang ke rumah. Siang hari, aku belajar keterampilan komunikasi, etiket sosial, apresiasi anggur, dan seni. Bahkan cara berjalan, cara memegang gelas, dan cara tersenyum pun harus kupelajari ulang sesuai standar kelas atas. Malam hari, aku harus membaca dan merangkum setumpuk dokumen tentang proyek-proyek Nusantara Group. Jujur, kadang aku merasa lelah. Aku kewalahan dengan lautan pengetahuan dan aturan yang ketat. Tetapi setiap kali melihat sorot mata penuh harap dari kakek, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus berusaha. Ia telah memberiku kehidupan dan rumah baru. Aku tidak bisa mengecewakannya. Selain itu, jauh di lubuk hatiku, aku juga ingin berubah. Aku tidak ingin kembali menjadi Ayu Lestari yang lemah, bergantung, dan mudah ditindas. Aku ingin menjadi Kirana Adiwangsa yang kuat, mandiri, dan bisa melindungi diri sendiri. Perubahanku sepertinya tidak membuat Kak Mutiara senang. Di permukaan, ia menunjukkan perhatian dan menanyakan kabarku, tetapi aku bisa merasakan ketidaksukaannya. Ia sering melontarkan komentar-komentar sambil lalu saat makan. Kakek ini keterlaluan, memaksa adik belajar begitu keras. Dia kan baru pulang, butuh waktu untuk beradaptasi. Atau, manajemen itu terlalu kaku, tidak cocok untuk perempuan. Lebih baik seperti aku, merangkai bunga atau melukis. Urusan perusahaan biar kakek dan Paman Pramono yang urus. Setiap kata-katanya seperti panah tak terlihat yang meremehkan usahaku, sambil secara halus menekankan posisinya yang santai dan tidak ambisius. Tetapi aku hanya tersenyum tenang. Aku tahu jalanku tidak akan mudah, dan kakakku yang cantik ini adalah tantangan pertamaku. Suatu malam, saat aku melewati ruang kerja Kak Mutiara, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Aku hendak mengetuk untuk menyapa ketika aku samar-samar mendengar suara kakakku sedang menelepon. Suaranya terdengar cukup serius. Selidiki dia secara detail. Masa lalunya,
hubungan pribadinya, semua transaksi yang mencurigakan, terutama hubungan perusahaannya dengan para mitra Nusantara Group. Aku ingin tahu semuanya. Jangan lewatkan detail sekecil apapun. Setelah jeda singkat, ia berkata lagi, suaranya beberapa tingkat lebih dingin. Benar. Mantan suami si Kirana Adiwangsa itu, Bima Prakoso, lakukan saja. Uang bukan masalah. Tapi ingat, ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk kakek. Jantungku terasa berhenti berdetak. Kak Mutiara sedang menyelidiki Bima. Kenapa? Di meja makan, ia bersikap seolah tidak peduli, bahkan menyindirku. Sekarang ia menyelidikinya secara diam-diam dan begitu teliti. Apakah ia benar-benar ingin membalaskan sakit hatiku seperti yang kakek katakan? Ataukah ada tujuan lain? Aku buru-buru mundur dan bersembunyi di sudut koridor yang gelap. Jantungku berdebar seperti jenderang, rasa tidak enak menyelinap ke dalam hatiku. Ia berbohong pada semua orang. Ia punya rencana, dan Bima hanyalah pion dalam rencananya. Tapi apa rencananya, dan apa hubungannya denganku? Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama. Pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan. Kehangatan keluarga yang baru saja kurasakan tiba-tiba retak. Di balik penampilan kediaman yang mewah dan damai ini, ada arus bawah yang bergejolak, siap menelan siapapun yang tidak waspada. Dan aku, yang baru saja melangkah ke dunia ini, siapa yang bisa kupercaya? Setelah hampir sebulan menjalani pelatihan intensif, kakek memutuskan sudah saatnya aku tampil resmi di depan publik. Kesempatan yang dipilih adalah pesta penandatanganan kontrak antara Nusantara Group dan sebuah perusahaan mitra besar dari Eropa. Sebuah acara penting yang dihadiri banyak media dan tokoh-tokoh bisnis terkemuka. Kakek berkata ini adalah kesempatan terbaik untuk mengukuhkan posisiku. Malam itu, berdiri di depan cermin besar di ruang ganti, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bukan lagi Ayu Lestari yang sederhana dan kampungan, bukan juga Kirana Adiwangsa yang canggung dan pemalu. Sosok di cermin adalah seorang nona muda yang anggun dan glamor. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru tua dari desainer ternama. Potongannya yang pas menonjolkan lekuk tubuh yang sebelumnya tak kusadari. Rambutku disanggul dengan rumit, memperlihatkan leher jenjang dan tanda lahir kupu-kupuku yang kini terlihat seperti perhiasan unik. Wajah yang dirias secara profesional menonjolkan mata yang dalam dan bibir berwarna anggur, menciptakan aura yang memesona, percaya diri, sekaligus misterius. Ketika aku menuruni tangga, kakek dan Pak Pramono menatapku dengan terpana. Di mata kakek, ada kepuasan dan kebanggaan yang tak terbatas. Cantik sekali, kau mewarisi pesona ibumu saat muda, pujinya sambil mengangguk. Di sampingnya, Kak Mutiara juga mengenakan gaun berwarna krem yang sangat elegan. Ia tersenyum padaku dan berkata, adikku, kau cantik sekali malam ini, kau pasti akan menjadi bintang pesta. Pujiannya masih terdengar manis, tetapi aku tidak melewatkan kilatan dingin yang melintas di matanya. Ballroom Hotel Bintang 5 tempat pesta diadakan sudah ramai oleh para tamu, kilatan kamera tak henti-hentinya menyala. Begitu keluarga kami masuk, semua mata tertuju pada kami, terutama padaku. Wajah yang sama sekali asing berdiri di samping Ketua Dewan Direksi Baskoro Adiwangsa. Setelah upacara penandatanganan kontrak yang hikmat, kakek mengambil mikrofon dan dengan lantang mengumumkan di depan semua tamu terhormat, pada kesempatan penting ini, saya ingin secara resmi memperkenalkan anggota baru keluarga kami. Anak ini adalah cucu saya yang hilang selama 20 tahun dan baru saja kembali, Kirana Adiwangsa. Ballroom seketika bergemuruh. Bisikan, tatapan penasaran dan terkejut, semua tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengingat semua yang telah kupelajari tentang sikap, mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, dan menghadapi semuanya dengan senyum tenang dan percaya diri. Seperti yang diduga, aku segera dikelilingi oleh para mitra bisnis dan wartawan, tetapi aku bukan lagi Ayu Lestari yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Berkat ilmu yang telah kupelajari, aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit mereka dengan tenang, dari soal pribadi hingga masalah bisnis. Terutama ketika seorang pria Prancis yang sopan, ketua dari grup mitra, datang menyapaku, aku membuatnya terkejut. Aku tidak hanya bisa berbicara dengannya dalam bahasa Inggris yang fasih,
tetapi juga dengan sedikit bahasa Prancis dasar yang telah kupelajari dengan susah payah. Aku mengenali jenis anggur yang diminumnya dan mengomentarinya dengan mahir. Aku bahkan bisa membahas kesamaan budaya bisnis antara kedua negara, topik yang telah kuriset semalaman. Ketua dari Prancis itu sangat terkesan. Ia menatapku dengan kagum dan berkata kepada kakek, "Pak Baskoro, Anda sangat beruntung memiliki cucu yang begitu cantik, cerdas, dan tajam. Masa depan Nusantara Group pasti akan semakin cemerlang." Kakek tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Pak Pramono di sampingnya juga mengangguk puas. Hanya senyum di bibir Kak Mutiara yang sedikit kaku. Malam ini, kemunculanku sukses di luar dugaan. Nama Kirana Adiwangsa, putri kedua Nusantara Group, dalam semalam menjadi topik terpanas di media dan kalangan atas. Kupu-kupu yang tertidur selama 20 tahun akhirnya melakukan debutnya yang gemilang dan mengesankan. Saat aku sedang menjadi pusat perhatian, kemunculan tamu tak diundang merusak suasana pesta yang sempurna. Bima dan Riana masuk dari pintu. Mereka sepertinya sudah bersiap-siap dengan matang. Bima mengenakan setelan jas yang berkilauan, sementara Riana mengenakan gaun hamil bermerek, mencoba memamerkan kepuasannya sebagai calon istri seorang direktur muda. Mungkin mereka datang untuk mencari peluang bisnis dan mencoba masuk ke lingkaran sosialita. Pandangan mereka menyapu kerumunan dan berhenti saat melihatku. Keduanya membeku di tempat. Gelas anggur di tangan Bima hampir jatuh. Wajah Riana berubah dari terkejut, menjadi syok, lalu menjadi cemburu dan tidak percaya. Mereka tidak bisa percaya bahwa perempuan udik yang mereka usir dengan hina, kini bersinar gemilang dengan status sebagai putri dari keluarga konglomerat. Aku melihat mereka, jantungku sedikit berdebar, lalu kembali tenang. Masa lalu adalah masa lalu, mereka tidak lagi punya kekuatan untuk menyakitiku. Aku mencoba mengabaikan mereka, tetapi Riana sepertinya tidak berpikir begitu. Tak tahan dengan kenyataan di depan matanya, ia menarik lengan Bima dan berjalan angkuh ke arahku. "Loh, ini kan Mbak Ayu?" Riana sengaja meninggikan suaranya agar orang-orang di sekitar mendengar. "Lama tidak bertemu, sampai pangling saya." Memang benar kata pepatah, tikus pun bisa naik kelas kalau dapat lumbung yang tepat ya. Cepat sekali hidupmu berubah. Orang-orang di sekitar mulai menatap kami dengan penasaran. Aku tahu, inilah saatnya menunjukkan keberanianku. Aku tidak bisa membiarkannya merusak panggung debutku. Aku berbalik, menatap lurus ke arah Riana, dengan senyum lembut namun berjarak. "Halo, Riana. Dan Mas Bima. Lama tidak bertemu." Aku melanjutkan dengan santai setelah menyesap sedikit anggur dari gelasku. Nada bicaraku anggun, tetapi setiap katanya setajam pisau. "Terima kasih atas pujiannya, tapi sepertinya peribahasa Anda salah. Burung pipit yang masuk ke lumbung padi tidak akan pernah menjadi burung feniks. Saya hanya kembali ke tempat saya seharusnya. Sebaliknya, saya justru merasa kasihan melihat ada yang bukan feniks tapi memaksakan diri memakai bulu-bulu indah." Wajah Riana pucat pasi, lalu memerah karena marah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terkunci. Bima sadar situasinya tidak baik, ia buru-buru menarik tangan Riana dan berkata tergagap padaku, "Ayu, Nona Kirana. Kami tidak bermaksud begitu." Aku mengalihkan tatapanku yang sedingin es ke arah Bima. "Pak Bima Prakoso, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tapi jika harus, mungkin saya harus berterima kasih." Bima menatapku terkejut. Aku tersenyum sinis. "Kalau bukan karena pengkhianatanmu dan kekejaman keluargamu, mungkin sampai sekarang aku masih menjadi perempuan bodoh yang tidak tahu siapa diriku dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Oh ya, bagaimana kabar perusahaanmu akhir-akhir ini?" Aku sengaja merendahkan suara, mendekat sedikit seolah membisikkan rahasia. Saya dengar kakek saya sedang sangat tertarik dengan kondisi bisnis para pengusaha muda. Wajah Bima langsung memutih. Ia sangat paham arti perkataanku. Ancaman kakek beberapa hari lalu bukan gertak sambal. Dengan satu perintahnya, perusahaan kecil yang dibangunnya dengan susah payah akan lenyap seperti asap. Saya. Bima tergagap, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih lanjut. Aku mundur selangkah, kembali ke sikap anggunku. Pestanya masih panjang.
Silakan nikmati. Tapi saya sarankan pada Riana untuk berhati-hati. Saat hamil, tidak baik terlalu banyak berjalan di tempat ramai atau terlalu emosional, tidak baik untuk bayinya. Selesai berkata, aku berbalik dengan anggun dan pergi, meninggalkan mereka yang termangu di tengah tatapan penasaran dan bisikan kerumunan. Mereka telah menjadi bahan tertawaan di pesta itu. Dari kejauhan, aku melihat Kak Mutiara berdiri dengan segelas sampahnya. Di sudut bibirnya, tersungging senyum puas, seolah baru saja selesai menonton drama menarik yang ia sutradarai sendiri. Hatiku terasa dingin. Ia benar-benar bukan orang yang sederhana. Konfrontasi dengan Bima dan Riana memberiku kepuasan sesaat, tetapi setelahnya, rasa hampa menyergap. Menghina mereka ternyata tidak semenyenangkan yang kubayangkan. Itu hanya menegaskan bahwa aku dan mereka sudah berada di dunia yang sama sekali berbeda. Masa lalu itu, meskipun menyakitkan, benar-benar sudah tertinggal. Malam itu, setelah kembali ke kediaman, aku kembali ke kamar dengan lelah, melepaskan gaun mewah, dan menghapus riasan tebal. Aku kembali menjadi diriku sendiri, Kirana yang masih berusaha beradaptasi dengan identitas barunya. Aku berdiri di dekat jendela, menatap taman luas yang tenang di bawah sinar bulan, tenggelam dalam berbagai pikiran. Saat itu, ponselku di atas meja bergetar singkat, menandakan pesan baru. Nomor tidak dikenal. Karena penasaran, aku membukanya. Pesannya singkat, tetapi isinya membuatku terperangah, seolah ada aliran listrik yang menyengat seluruh tubuhku. Nona Kirana, ini Bima. Saya tahu Anda membenci saya. Tapi ada hal-hal yang perlu Anda ketahui. Jika Anda ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan orang tua Anda 20 tahun lalu, temui saya. Jangan percaya pada kakak Anda. Dia tidak sesederhana yang Anda lihat. Aku membaca pesan itu berulang kali, puluhan kali, jantungku berdebar kencang. Bima, mengapa ia mengirimiku pesan seperti ini? Apa yang ia inginkan? Apakah ini jebakan? Setelah dipermalukan di pesta, mungkinkah ia ingin membalas dendam? Ribuan pertanyaan dan keraguan muncul di benakku. Aku tidak punya alasan untuk mempercayai Bima, orang yang telah mengkhianatiku dengan kejam. Tetapi peringatannya tentang Kak Mutiara sangat cocok dengan kecurigaanku sendiri. Panggilan telepon rahasia yang kudengar, senyum penuh artinya saat melihatku berhadapan dengan Bima. Semuanya menunjukkan bahwa kakakku yang anggun dan baik hati ini menyembunyikan wajah lain. Dan yang paling mengejutkanku adalah ia menyebutkan kebenaran tentang kecelakaan orang tuaku. Bukankah itu kasus yang buntu? Bagaimana Bima bisa tahu? Apakah ia terlibat? Ataukah ia hanya asal bicara untuk memancingku keluar? Aku mondar-mandir di kamar, hatiku galau. Di satu sisi ada kebencian dan ketidakpercayaan pada Bima, di sisi lain ada keinginan membara untuk mengetahui kebenaran kematian orang tuaku dan kegelisahan yang semakin besar terhadap kakak kandungku sendiri. Akhirnya, keinginan untuk mencari kebenaran menang. Aku tidak bisa lagi hidup dalam tipu daya dan rahasia kelam ini. Bahkan jika itu jebakan, aku harus pergi. Aku harus bertemu Bima dan menemukan jawabannya. Aku mengambil ponsel dan dengan jari gemetar mengetik balasan, waktu, tempat. Langit malam yang tenang di luar jendela seolah menandakan badai lain dalam hidupku akan segera datang. Badai yang jauh lebih mengerikan daripada pengkhianatan dalam pernikahan, karena ini menyangkut konspirasi dan kebencian yang tersembunyi selama 20 tahun. Pertemuan dengan Bima tidak seperti yang kubayangkan. Ia hanya mengirimiku sebuah alamat email melalui pesan singkat, mengatakan bahwa ia akan mengirimkan semua informasi ke sana jika waktunya sudah tepat. Dan ia kembali mengingatkanku untuk sangat berhati-hati pada Mutiara. Sikapnya yang samar membuatku semakin gelisah, tetapi di saat yang sama juga membuatku waspada tidak seperti sebelumnya. Aku tahu aku sedang berjalan di atas lapisan es tipis, dikelilingi konspirasi yang belum bisa kutembus. Beberapa hari setelah pesta, dalam sebuah rapat keluarga, Kak Mutiara tiba-tiba mengajukan sebuah usulan, kakek, paman, dan Kirana. Ia memulai dengan suaranya yang biasa terdengar manis. Proyek resor bintang 5 kita di Bali sedang mengalami sedikit kendala dalam pembebasan lahan dan masalah dengan media. Menurutku, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Kirana untuk menguji kemampuannya. Ia menoleh ke arahku, matanya berbinar dengan dorongan palsu.
Kau baru saja tampil di depan publik dan citramu sangat bagus. Jika kau bisa pergi langsung ke sana dan menyelesaikan semuanya dengan baik, kau tidak hanya akan membuktikan kemampuanmu, tetapi juga akan mendapatkan kepercayaan besar di dalam grup. Kakak percaya kau bisa melakukannya. Ketua Dewan Direksi Baskoro dan Pak Pramono tampak berpikir setelah mendengar itu. Proyek Bali adalah proyek inti dengan investasi mencapai 50 triliun rupiah. Kendala yang terjadi di sana memang menjadi masalah yang memusingkan. Usulan Mutiara, sekilas, terdengar sangat masuk akal. Menyelesaikan masalah perusahaan sekaligus memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Ide yang tidak buruk, kakek mengangguk. Kirana, bagaimana menurutmu? Apa kau punya keberanian untuk menerima tantangan ini? Semua mata tertuju padaku. Aku menatap mata Kak Mutiara, mencoba mencari sesuatu di balik senyumnya yang sempurna. Aku tahu ini adalah jebakan. Jika proyek sebesar itu mengalami kendala, masalahnya pasti tidak sederhana. Ia sedang mencoba mendorongku ke dalam situasi sulit, ke dalam masalah rumit yang jika tidak bisa kuselesaikan, aku akan kehilangan muka di hadapan kakek dan dewan direksi. Tetapi jika aku menolak, aku akan terlihat lemah dan tidak mampu. Kakek, paman, dan kakak, aku berdiri, suaraku tenang dan tegas. Tugas ini, saya terima. Aku tidak bisa mundur. Ini adalah kesempatanku untuk membuktikan bahwa aku bukan pion yang bisa diatur orang lain. Segera, aku meminta untuk melihat semua dokumen proyek. Sepanjang sore, aku mengurung diri di ruang kerja, membaca lembar demi lembar kertas, baris demi baris kontrak, satu persatu laporan keuangan. Dan seperti yang kuduga, masalahnya sama sekali tidak sederhana. Aku menemukan kejanggalan dalam pembukuan. Ada pengeluaran dalam jumlah besar, atas nama kompensasi dan bantuan, tetapi tidak ada bukti pendukung yang jelas. Semuanya disetujui dengan tanda tangan Kak Mutiara sebagai wakil ketua yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Yang lebih parah, aku menemukan kontrak dengan sebuah perusahaan mitra yang khusus menangani pembebasan lahan bernama PT Bangun Perkasa. Nama itu sendiri tidak menarik perhatianku, tetapi alamat pendaftaran perusahaan inilah yang membuatku terkejut. Itu adalah alamat kantor lama Bima, sebelum ia pindah ke kantor yang lebih besar dan representatif. Sebuah hubungan samar mulai terungkap, Mutiara dan Bima. Mereka memiliki hubungan bisnis. Ia memberikan sebagian dari proyek basah ini kepada perusahaan Bima, dan sangat mungkin pengeluaran yang tidak transparan itu mengalir ke kantong pribadi mereka. Jebakan di Bali ini bukan hanya untuk menjatuhkanku, tetapi juga untuk menutupi praktik korupsinya sendiri. Punggungku terasa dingin. Kompleksitas masalah ini jauh di luar imajinasiku, tetapi alih-alih takut, api tekad justru berkobar di dalam diriku. Aku harus pergi ke Bali. Aku tidak hanya harus menyelesaikan masalah rumit ini, tetapi aku juga harus membongkar wajah asli kakakku yang terhormat. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, pada tengah hari yang terik, tanpa istirahat, aku langsung menuju lokasi proyek. Pemandangan di depanku lebih kacau daripada yang kubaca di laporan. Gerbang utama diblokir oleh sekelompok warga lokal. Mereka membawa spanduk dan berteriak-teriak memprotes, sementara para pekerja bangunan hanya bisa bergerombol, tidak bisa bekerja. Suasana sangat tegang. Seorang pria paruh baya, Pak Honggo, kepala manajer proyek, dengan wajah pucat bergegas menyambutku. Ibu Kirana. Akhirnya ibu datang. Situasinya sangat rumit. Warga menolak pindah, menuduh kita penipu, dan mengklaim kompensasi tidak adil. Aku mengangguk, pandanganku tidak tertuju pada kerumunan demonstran, melainkan ke arah pantai di dekatnya. Di antara perahu-perahu nelayan kecil, sebuah yat yang sudah tua namun masih tampak kokoh tertambat. Di lambungnya, ada dua kata yang sudah pudar dimakan waktu tetapi masih bisa terbaca, kupu-kupu laut. Nama itu, entah kenapa, membuat jantungku berdebar. Perasaan yang aneh dan akrab menyeruak. Kupu-kupu laut, seperti tanda lahir di leherku. Sebuah kepingan ingatan samar melintas di benakku. Suara ombak, aroma angin laut yang asin, dan suara tawa seorang pria, kupu-kupu kecil ayah, ayo kemari. Yacht itu milik siapa, Pak Honggo? Tanyaku dengan suara sedikit bergetar.
Pak Honggo melihat ke arah yang kutunjuk dan menggaruk-garuk kepala. Oh, itu milik Pak Tua Wayan, pemilik lama tanah ini. Katanya itu peninggalan ayahnya. Dulu ayahnya juga seorang pelaut ulung. Sekarang sudah meninggal. Anaknya memang menjual tanah ini pada kita, tetapi ia bersikeras tidak akan pernah menjual yacht itu dan membiarkannya tertambat di sana. Aku merasa harus ke sana. Ada kekuatan tak terlihat yang menarikku ke yacht tua itu. Meskipun Pak Honggo mencoba mencegah, aku berjalan sendiri menuju dermaga. Aku berbicara dengan putra Pak Tua Wayan, menyampaikan keinginanku untuk melihat-lihat kapal itu. Mungkin karena melihat kesungguhan di mataku, ia setuju. Saat kakiku menginjak dek kayu yang lapuk, aku merasa seolah kembali ke tempat yang akrab. Semuanya membangkitkan emosi yang tak terlukiskan. Aku masuk ke ruang kemudi. Semuanya tertutup debu tebal, tetapi masih utuh. Tanganku tanpa sadar menyusuri kemudi kayu dan peralatan navigasi yang usang. Dan kemudian aku melihatnya. Sebuah buku catatan bersampul kulit tua terselip di celah kecil di panel kontrol. Dengan gemetar, aku mengambilnya. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang sangat indah, catatan yang teliti di atas kertas yang sudah menguning. Itu adalah sebuah jurnal pelayaran. Ketika aku membuka halaman pertama, jantungku serasa berhenti. Baris pertama tertulis, Catatan Pelayaran Wijoyo Adiwangsa. Ini buku harian ayahku. Aku terduduk di lantai, memeluk erat buku harian itu di dadaku dengan kedua tangan. Air mata menetes deras. Ayah pernah ada di sini, di atas kapal ini. Ini adalah peninggalannya. Aku buru-buru membuka halaman-halaman berikutnya, membaca dengan rakus setiap goresan tulisannya. Ia menulis tentang pelayaran, tentang cintanya pada laut, dan tentang cintanya pada keluarganya. Di halaman-halaman terakhir, aku menemukan selembar foto hitam putih tua terselip. Di foto itu, ayahku, Wijoyo Adiwangsa, yang tampak sangat muda, tersenyum cerah sambil merangkulkan tangannya di bahu seorang wanita asing. Wanita itu juga sangat cantik, dengan mata yang sendu dan senyum yang lembut. Mereka berdiri di atas dek kupu-kupu laut ini. Siapa wanita ini? Mengapa ia berfoto begitu mesra dengan ayahku? Buku harian dan foto ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Masa lalu ayahku, misteri di balik kematiannya, sepertinya jauh lebih rumit dari yang kukira. Tapi kini, aku memegang sebuah petunjuk penting, dan perjalananku mencari kebenaran baru saja dimulai. Dengan buku harian ayah di tangan, aku merasakan ikatan yang kuat dengan sosok ayah yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari cerita dan kepingan ingatan yang rusak. Rasa sakit dan penasaran mendorongku maju, tetapi logika berbisik bahwa aku harus menyelesaikan masalah di depan mata terlebih dahulu. Krisis di Bali adalah ujian pertamaku, dan aku tidak boleh gagal. Alih-alih menggunakan kekuasaan atau uang untuk menekan, aku memutuskan untuk menggunakan ketulusan senjata yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Kak Mutiara. Semalaman, aku kembali membaca buku harian ayah dengan teliti. Ia tidak hanya menulis tentang laut. Ia banyak menulis tentang teman-teman nelayannya di sini, tentang sore hari saat mereka minum kopi dan bermain catur bersama. Ia menulis tentang rasa hormatnya pada orang-orang sederhana yang hidup keras ini dan cinta mereka pada tanah ini. Di antara mereka, ia menyebut Pak Tua Wayan berkali-kali, seperti seorang sahabat karib. Ini memberiku sebuah ide. Keesokan paginya, aku tidak datang ke lokasi dengan penampilan sebagai atasan yang angkuh. Aku mengenakan pakaian sederhana dan mendatangi para tetua di antara kerumunan demonstran, orang-orang yang mungkin adalah teman-teman ayahku. Aku tidak berbicara tentang kompensasi atau proyek. Aku hanya menunjukkan buku harian itu kepada mereka dengan tenang. Para bapak, apakah mengenali tulisan tangan ini? Tanyaku dengan suara rendah dan penuh hormat. Ini adalah buku harian ayah saya, Wijoyo Adiwangsa. Beberapa tetua berkumpul, menyipitkan mata melihat kertas yang menguning itu. Seorang pria tua berambut putih tiba-tiba berseru, "Astaga, ini benar tulisan tangan Wijoyo, dulu dia anak yang baik dan sopan sekali." Suasana yang tegang seketika mencair. Mereka menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi permusuhan terhadap investor, tetapi rasa penasaran dan kasih sayang terhadap putri seorang kawan lama. Aku menceritakan identitasku pada mereka,
Kisahku menemukan kembali keluarga setelah 20 tahun. Aku menceritakan tentang cinta ayahku pada tanah dan orang-orang di sini, yang kubaca dari buku hariannya. Setelah membangun ikatan itu, barulah aku mulai mendengarkan cerita mereka. Mereka berkata bahwa seseorang yang mengaku sebagai perwakilan grup datang dan menjanjikan kompensasi yang sangat tinggi. Tetapi ketika uang diterima, yang mereka dapatkan hanya 1/10 dari yang dijanjikan. Orang itu adalah seorang penipu, perantara yang berkolusi dengan PT Bangun Perkasa untuk menilep uang warga. Semuanya menjadi jelas. Mutiara menggunakan perusahaan Bima sebagai tameng untuk menggelapkan dana kompensasi melalui seorang penipu. Ia mengisi kantongnya sendiri sambil menciptakan konflik untuk menyulitkanku. Aku berdiri di depan para warga dan berjanji dengan hormat, saya, sebagai perwakilan Nusantara Group dan sebagai putri dari Wijoyo Adiwangsa, berjanji kepada bapak-bapak sekalian. Grup kami telah dimanfaatkan oleh oknum jahat. Saya pribadi akan menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban sampai tuntas. Semua dana kompensasi akan dibayarkan kembali secara penuh oleh grup, tanpa perantara, dan akan diserahkan langsung ke setiap keluarga. Selain itu, untuk mengenang ayah saya, kami akan membangun sebuah balai budaya dan yayasan beasiswa untuk anak-anak di sini. Kata-kataku yang tulus menyentuh hati mereka. Sore itu juga, aku mengadakan konferensi pers langsung di lokasi. Di depan puluhan lensa kamera, aku secara terbuka membongkar konspirasi penipuan ini tanpa menyebut nama Mutiara dan Bima terlebih dahulu. Di saat yang sama, aku mengumumkan skema kompensasi yang baru dan komitmen sosial dari grup. Krisis terselesaikan secara dramatis. Warga yang kemarin masih marah-marah, hari ini dengan gembira mulai pindah. Citraku sebagai pemimpin perempuan yang muda, cerdas, tegas, namun tetap manusiawi, memenuhi halaman-halaman surat kabar. Aku telah mengubah jebakan Mutiara menjadi panggung untukku sendiri. Kabar dengan cepat sampai ke Jakarta. Kakek meneleponku. Di seberang telepon, suaranya bergetar karena haru dan bangga. Hebat. Kau hebat sekali, Kirana. Kakek sangat bangga padamu. Darah memang tidak bisa bohong, segera pulang. Ada hal penting yang ingin kakek sampaikan. Kakek telah membuat sebuah keputusan. Sekembalinya dari Bali, aku disambut seperti pahlawan. Kakek tidak melepaskan tanganku, matanya menunjukkan kepercayaan mutlak. Pak Pramono dan Pak Haryo juga menatapku dengan kagum. Hanya Kak Mutiara yang masih tersenyum mengucapkan selamat, tetapi aku bisa melihat amarah bergejolak di balik matanya yang indah, dramanya gagal total. Sesuai perkataan kakek, keesokan harinya, ia mengumpulkan keluarga dan anggota inti Dewan Direksi. Suasana di ruang rapat kediaman itu lebih hikmat dari biasanya. Setelah merangkum keberhasilanku di Bali, kakek mengumumkan dengan suara lantang, suaranya bergema penuh wibawa, kembalinya Kirana adalah berkah besar bagi keluarga kita. Bakat dan keberaniannya telah membuktikan bahwa ia layak memegang tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, di hadapan kalian semua hari ini, saya secara resmi mengumumkan, saya akan mengubah surat wasiat saya. 51% saham saya di Nusantara Group dan posisi ketua Dewan Direksi di masa depan, semuanya akan dialihkan kepada cucu saya, Kirana Adiwangsa. Ruangan menjadi senyap, lalu diikuti oleh bisikan-bisikan kaget. Ini adalah keputusan yang mengejutkan. Ini berarti aku, yang baru kembali kurang dari 2 bulan, telah menjadi pewaris resmi dari sebuah imperium raksasa. Aku terperangah. Pak Pramono menatapku, tersenyum, dan mengangguk. Kak Mutiara. Aku melihat wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya di bawah meja terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia telah kehilangan segalanya. Rasa iri dan benci di matanya hampir tak bisa lagi disembunyikan. Setelah rapat selesai dan semua orang pergi, kakek menahanku di ruang kerjanya. Ia memegang tanganku, tatapannya penuh kasih. Kirana, kakek tahu ini beban yang berat untukmu. Tapi waktu kakek tidak banyak lagi. Kakek percaya kau bisa melakukannya. Kau harus menjaga bisnis keluarga ini, dan berhati-hatilah. Perkataannya tiba-tiba terhenti. Wajahnya berkerut kesakitan. Ia memegangi dadanya, napasnya menjadi sesak. Kakek, kakek, teriakku kaget.
Kakek terhuyung dan perlahan jatuh ke lantai. Matanya terpejam. Tolong, tolong, kakek pingsan, teriakku putus asa. Teriakanku membuat seluruh rumah gempar. Ambulans datang dengan cepat dan kakek dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter mendiagnosis ia terkena stroke karena terlalu emosional. Ia jatuh dalam koma yang dalam, dan tidak ada yang tahu kapan ia akan sadar. Seluruh keluarga diselimuti kekhawatiran dan kekacauan. Tetapi sementara aku dan Pak Pramono menjaga rumah sakit, Kak Mutiara mulai beraksi. Ia telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Keesokan paginya, sebagai wakil ketua dan satu-satunya keluarga langsung kakek yang berada di perusahaan saat itu, ia mengadakan rapat dewan direksi darurat. Ia menyatakan bahwa kakek, karena usia tua, kesehatan yang memburuk, dan dihasut oleh penipu, telah membuat keputusan yang tidak bijaksana. Dan kemudian, ia melancarkan pukulan telak. Ia menggandeng Bima, yang tiba-tiba muncul di rapat sebagai saksi. Bima bersaksi bahwa aku bukanlah Kirana, melainkan seorang penipu bernama Ayu Lestari, yang telah menggunakan berbagai cara untuk menipu seluruh keluarga. Untuk menambah keyakinan, Mutiara bahkan menunjukkan catatan medis palsu. Catatan itu menyimpulkan bahwa DNA-ku dan keluarga tidak cocok. Seluruh dewan direksi gempar. Pak Pramono bangkit dan menentang keras, tetapi surat wasiat baru kakek belum disahkan secara notaris. Kata-katanya kini tidak memiliki kekuatan besar. Di hadapan bukti dan saksi yang diajukan Mutiara, serta fakta bahwa kakek sedang koma, keseimbangan kekuasaan sepenuhnya berpihak padanya. Dewan direksi mengesahkan mosi untuk menangguhkan sementara semua posisiku, menolak hak waris informalku, dan menyerahkan seluruh kendali manajemen grup kepada Wakil Ketua Mutiara Adiwangsa, sampai kakek sadar atau ada putusan pengadilan. Badai datang secepat angin topan. Hanya dalam 2 hari, aku berubah dari pewaris imperium menjadi penipu yang diragukan seluruh dunia. Ketika aku kembali dari rumah sakit ke kediaman, 2 pengawal berbadan besar menghadangku di depan pintu kamar. Perintah Ibu Mutiara. Mulai sekarang, Nona Kirana tidak boleh keluar dari kamar ini selangkah pun. Pintu dibanting di belakangku. Aku dikurung. Jebakan Mutiara yang sesungguhnya baru saja resmi tertutup. 4 dinding kamar tidur mewah itu kini tak ada bedanya dengan penjara. Aku mondar-mandir di dalam kamar seperti binatang yang terperangkap, kebingungan, amarah, dan ketakutan menyelimutiku. Mutiara telah membalikkan keadaan secara dramatis. Ia tidak hanya merebut kendali grup, tetapi juga menjadikanku seorang penipu, pion yang tak berdaya di tangannya. Semua pintu seolah tertutup di depan mataku. Kakek koma, Pak Pramono tak berdaya di dewan direksi, dan aku dikurung, tak bisa menghubungi siapapun. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur, mencoba menenangkan pikiran. Keputusasaan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku harus bertindak. Tapi bagaimana? Aku mencari ponselku, tetapi sudah diambil. Semua jalan keluar diblokir. Tiba-tiba, kata-kata terakhir kakek sebelum pingsan terngiang di telingaku, dan berhati-hatilah. Ia mencoba memperingatkanku tentang seseorang. Mungkin Mutiara. Dan ingatan lain melintas. Saat ia memegangi dadanya, matanya menatapku dengan putus asa. Bibirnya menggumamkan beberapa kata tanpa suara. Saat itu aku terlalu panik untuk menyadarinya. Tapi sekarang, setelah tenang, aku mencoba mengingat bentuk bibirnya. Paviliun. Tua. Brankas. Benar. Itulah yang coba ia katakan padaku. Paviliun tua, sebuah bangunan di sudut terpencil kompleks kediaman ini yang kudengar sudah lama disegel. Ia ingin aku pergi ke sana. Ada brankas di dalamnya, dan di dalam brankas itu pasti ada sesuatu. Sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Secercah harapan kembali muncul. Aku tidak bisa duduk di sini menunggu mati. Aku harus kabur. Aku menunggu hingga tengah malam, saat seluruh kediaman sunyi, lalu aku mulai beraksi. Kamarku ada di lantai 2, tidak terlalu tinggi, tetapi cukup berbahaya. Aku melihat keluar jendela. Di bawah ada halaman rumput yang lembut, dan untungnya, ada sebatang pohon bugenvil tua yang tumbuh dekat dengan dinding. Ranting-rantingnya yang kokoh bisa menjadi tangga darurat. Aku mengikat sprei menjadi tali yang kuat.
Satu ujungnya kuikat erat ke kaki tempat tidur, ujung lainnya kujulurkan ke bawah. Jantungku berdebar seperti jenderang. Aku belum pernah melakukan hal nekat seperti ini, tetapi pikiran tentang kakek, tentang kebenaran yang harus diungkap, memberiku keberanian. Aku menarik napas dalam-dalam, memanjat keluar jendela, memegang tali spray, dan perlahan turun. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, tetapi aku tidak lagi merasa takut. Saat hampir mencapai tanah, aku melepaskan pegangan dan jatuh dengan ringan ke atas rumput. Berhasil. Aku bersembunyi di kegelapan, mengamati sekitar dengan hati-hati. Lampu keamanan masih menyala, dan sesekali bayangan pengawal terlihat berpatroli. Aku harus sangat berhati-hati. Memanfaatkan semak-semak dan kegelapan, aku bergerak seperti bayangan, menuju paviliun tua. Paviliun itu muncul di depanku, tampak suram dan sunyi di bawah sinar bulan. Pintu depannya terkunci dengan gembok besar yang berkarat, tetapi aku ingat Pak Haryo pernah memberitahuku ada jalan rahasia di belakang, sebuah jendela gudang anggur yang dulu sering dipakai anak-anak untuk keluar masuk. Aku menyusuri dinding yang berlumut dan menemukannya. Jendela kayu itu sudah lapuk dan bisa kubuka dengan sedikit tenaga. Aku merangkak masuk. Udara yang lembab dan dingin langsung menyelimutiku. Aku menyalakan senter dari jam tangan pintar yang lupa disita mutiara. Cahaya redupnya menyapu ruangan yang penuh debu dan sarang laba-laba. Tempat ini sepertinya sudah lama terlupakan. Sesuai petunjuk kakek, brankas itu tersembunyi di belakang sebuah lukisan besar di ruang kerja. Aku menemukan ruang kerja itu dan menyingkirkan lukisan pemandangan. Sebuah brankas baja tua tertanam di dinding. Terkunci dengan kode. Apa kodenya? Aku mencoba tanggal lahir kakek, tanggal lahir ayahku, tanggal lahir mutiara, semuanya salah. Dengan putus asa, aku terduduk di lantai, menatap brankas itu dengan hampa. Tiba-tiba, nama kupu-kupu laut melintas di benakku. Aku mencoba memasukkan tanggal yang ditulis ayah di buku hariannya, hari saat ia menyelesaikan pelayaran terakhirnya dengan yacht itu. Klik, terdengar suara kecil. Pintu brankas terbuka. Jantungku serasa mau meledak. Di dalamnya tidak ada uang atau perhiasan, hanya ada satu bundel dokumen. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Itu adalah sebuah catatan medis, dan ketika aku membaca kesimpulannya, aku merasa langit dan bumi seolah terbalik. Catatan ini menyatakan bahwa aku, Kirana Adiwangsa, tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga, sama persis dengan yang ditunjukkan Mutiara di Dewan Direksi. Kenapa? Kenapa kakek menyembunyikan catatan palsu yang memberatkan cucunya sendiri? Jangan-jangan. Aku memang bukan cucunya. Semuanya hanya salah paham, kebingungan dan keputusasaan yang luar biasa menyergapku. Saat aku sedang termangu memegang bundel dokumen itu, tiba-tiba seberkas cahaya senter menyorot langsung ke wajahku, menyilaukan. Wah, lihat tikus kecil yang bersembunyi di sini. Suara Mutiara yang penuh ejekan terdengar dari pintu ruang kerja. Ia berdiri bersedekap, di sampingnya ada Bima dan dua pengawal berbadan besar. Wajah cantiknya kini tidak lagi menyembunyikan rasa kemenangan dan penghinaan. Kakak, bagaimana kau tahu aku di sini? Tanyaku tergagap, mencoba menyembunyikan dokumen di belakang punggungku. Mutiara tertawa sinis dan mendekat. Kau pikir akal bulusmu bisa mengelabuiku? Aku sudah mengawasimu sejak lama. Jam tangan pintar yang kau pakai itu punya pelacak lokasi, bodoh, jantungku mencelos. Aku terlalu naif. Sudah ketemu yang kau cari, adikku tersayang? Ia melirik dokumen di tanganku. Ya, benar. Itulah kebenarannya. Kau bukan cucu kakek, kau hanya seorang yatim piatu sialan yang kebetulan punya tanda lahir yang sama dengan cucunya yang sudah mati. Kakek terlalu merindukan cucunya sampai salah mengiramu. Tapi aku tidak buta seperti kakek. Setiap kata-katanya menghantam kepalaku seperti palu. Aku menatap Bima. Ia berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, sorot matanya sulit ditebak. Jadi, kau juga orangnya kakak? Tanyaku getir. Pesan itu, peringatan itu, semuanya bagian dari rencana kalian? Bima tidak menjawab. Hanya menghindari tatapanku dan sedikit menunduk. Keheningannya adalah sebuah pengakuan, hatiku hancur berkeping-keping.
Aku adalah orang bodoh yang mempercayai harapan palsu dari orang yang pernah mengkhianatiku. Baiklah, drama sudah selesai. Mutiara memberi perintah pada pengawalnya. Tangkap dia. Kali ini, kurung di ruang bawah tanah, jangan beri kesempatan kabur lagi. Dua pengawal itu mendekatiku. Aku mundur. Punggungku menabrak dinding dingin. Aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Tetapi tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bima, yang sedari tadi diam, tiba-tiba beraksi. Ia tidak menyerangku, melainkan berbalik dan melayangkan pukulan keras ke wajah salah satu pengawal. Sebelum pengawal yang lain sempat menyadari apa yang terjadi, Bima mendorongnya dengan sekuat tenaga ke arah Mutiara, membuat keduanya jatuh terguling di lantai. Kirana lari, teriak Bima dengan suara mendesak. Aku benar-benar membeku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bima, kau gila. Apa yang kau lakukan? Teriak Mutiara marah dari lantai. Bima mengabaikannya. Ia berlari ke arahku, merebut dokumen dari tanganku, dan melemparkannya ke sudut. Itu palsu. Dokumen yang asli sudah kakek titipkan pada Pak Haryo, cepat cari dia. Lalu ia menyelipkan sebuah kunci kecil ke tanganku. Ini kunci loker di kamar Pak Haryo. Bukti yang sebenarnya ada di sana. Cepat pergi. Kedua pengawal itu kini sudah sadar. Mereka menggeram marah dan menyerang Bima. Perkelahian sengit terjadi di ruangan sempit itu. Bima memang tegap, tetapi ia tidak mungkin bisa melawan dua preman profesional sendirian. Ia dengan cepat dihajar habis-habisan. Mas Bima, teriakku panik. Pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat. Bima bangkit dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan kedua pengawal itu, memberiku waktu. Ia menatapku untuk terakhir kalinya, sorot matanya kompleks. Ada rasa bersalah dan permohonan. Aku berutang satu permintaan maaf dan satu nyawa padamu. Hiduplah dan hancurkan perempuan itu. Salah satu pengawal mengayunkan pipa besi dan menghantam punggung Bima. Ia jatuh tersungkur, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Air mataku tumpah. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Aku menggenggam erat kunci di tanganku, berbalik, dan lari keluar dari paviliun, berlari seperti orang gila menembus kegelapan. Di belakangku, teriakan marah Mutiara dan suara perkelahian semakin menjauh. Aku harus hidup. Aku harus menemukan Pak Haryo, aku harus membalikkan keadaan ini. Demi kakek, demi orang tuaku, dan demi pengorbanan Bima. Aku berlari seperti orang gila di tengah malam. Kegelapan kediaman ini adalah sekutu sekaligus musuh, menyembunyikan tubuh kecilku dari sorotan lampu dan mata para pengawal yang disebar Mutiara. Gambaran Bima yang terkapar di genangan darah terus menghantui pikiranku, tetapi kata-katanya bergema lebih kuat, cepat cari Pak Haryo. Bukti yang sebenarnya ada di sana, aku harus menemukan Pak Haryo. Ia adalah orang paling setia kakek, dan satu-satunya harapanku. Aku tidak menuju gedung utama, melainkan menyusuri jalan setapak para tukang kebun menuju paviliun tempat para pelayan tinggal. Jantungku berdebar kencang, karena berlari dan juga karena takut. Aku tahu, jika tertangkap kali ini, Mutiara tidak akan memberiku kesempatan lagi. Untungnya, semua perhatian Mutiara sepertinya terpusat di paviliun tua. Aku berhasil sampai di paviliun pelayan dengan selamat dan menemukan kamar Pak Haryo, pintunya sedikit tertutup. Aku mengetuk pelan dengan suara bergetar. Pak Haryo. Ini saya, Kirana. Pintu segera terbuka. Pak Haryo berdiri di sana, wajah tuanya penuh kekhawatiran. Melihatku dengan pakaian kotor dan rambut acak-acakan, ia buru-buru menarikku masuk dan menutup pintu dengan cepat. Nona muda. Astaga, bagaimana Nona bisa keluar? Saya khawatir sekali. Pak Haryo, aku terengah-engah, menunjukkan kunci yang diberikan Bima. Bima bilang kakek menitipkan dokumen asli pada Bapak. Di mana? Pak Haryo melihat kunci itu, lalu menatapku. Ada sorot ketegasan di matanya. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengangguk. Ikut saya, Nona. Ia membawaku ke sebuah lemari kayu tua di dalam kamarnya. Ia tidak menggunakan kunciku, melainkan mengeluarkan kunci lain dari sakunya dan membuka sebuah laci rahasia. Di dalamnya, bukan dokumen,
melainkan sepucuk surat yang sudah menguning dan disegel rapat. Di atas amplop, dengan tulisan tangan kakek yang kukenal, tertulis, hanya untuk diberikan pada cucuku Kirana, saat nyawaku terancam atau keluarga dalam krisis. Ini surat yang dititipkan ketua kepada saya tahun lalu, kata Pak Haryo dengan suara rendah. Beliau berkata, di dalam surat ini ada semua jawaban yang Nona butuhkan. Dan kunci Nona, itu untuk membuka kotak besi berisi bukti-bukti yang disebutkan di surat ini. Pak Haryo menggunakan kunciku untuk membuka kotak besi di sebelahnya. Di dalamnya ada setumpuk tebal dokumen, tetapi ia memberi isyarat agar aku membaca suratnya terlebih dahulu. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Goresan tulisan tangan kakek muncul, penuh kekuatan sekaligus kesedihan. Kirana, cucuku tersayang, saat kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak cukup sadar untuk melindungimu, atau sesuatu yang buruk telah terjadi padaku. Sekarang saatnya kau tahu semua kebenaran. Kebenaran yang selama 20 tahun ini kupendam demi apa yang disebut kehormatan keluarga. Kirana, kau adalah darah daging keluarga ini. Putri kandung ayahmu, Wijoyo Adiwangsa. Tetapi, ibumu, Saraswati, bukanlah satu-satunya istrinya. Ibu Mutiara, istri sahnya, adalah yang dinikahi secara resmi. Ayahmu dan ibumu tulus saling mencintai, tetapi karena tekanan keluarga, ia harus menikahi Ibu Mutiara. Ibumu, Saraswati, adalah wanita di foto yang kau temukan di kupu-kupu laut itu, istri kedua ayahmu yang tak pernah diakui. Ibu Mutiara, yang seumur hidupnya diliputi rasa iri dan cemburu, tidak bisa menerima keberadaan kau dan ibumu. Saat ia tahu ibumu hamil, ia menjadi gila, bukan penculik, melainkan dialah yang merencanakan drama penculikan itu. Tujuannya dua, meraup uang tebusan dalam jumlah besar, sekaligus menyingkirkan kau dan ibumu. Kecelakaan mengerikan itu adalah rencananya. Ia membunuh ayah dan ibumu. Kau selamat secara ajaib, tetapi kehilangan ingatan dan dibuang oleh anak buahnya di tempat asing, hingga akhirnya sampai di panti asuhan. Aku mengetahui semua ini tidak lama setelahnya, melalui penyelidikan rahasia. Tapi saat itu, Ibu Mutiara sudah sakit parah, dan Mutiara masih terlalu kecil. Aku tidak sanggup membongkar kejahatan menantuku sendiri, takut itu akan mencoreng nama baik seluruh keluarga dan menghancurkan masa depan Mutiara. Aku memilih diam. Keheningan penuh dosa itu telah menyiksaku selama 20 tahun. Aku tahu Mutiara tumbuh menjadi anak manja, egois, dan ambisius. Aku takut suatu hari nanti jika ia tahu kebenarannya, ia akan mencelakaimu. Karena itu, aku mempersiapkan segalanya. Dokumen palsu di brankas paviliun tua itu adalah jebakan untuk membuatnya lengah, dan semua bukti kejahatan ibunya, hasil DNA-mu yang asli, surat wasiat yang sudah disahkan notaris. Semuanya kutitipkan pada Pak Haryo. Kirana, cucuku. Gunakan ini untuk merebut kembali apa yang menjadi hakmu. Jadilah kuat. Maafkan kakek karena tidak bisa melindungimu lebih baik. Kakekmu, Baskoro Adiwangsa. Aku selesai membaca surat itu. Air mata sudah mengaburkan pandanganku. Kebenaran akhirnya terungkap. Kebenaran yang jauh lebih mengerikan dan kejam dari yang bisa kubayangkan. Ibu Mutiara, dialah yang membunuh orang tuaku. Dan Mutiara, ia mengikuti jejak ibunya. Aku menyeka air mataku. Sorot mataku menjadi lebih keras dari sebelumnya. Aku menatap tumpukan bukti di dalam kotak besi. Ini bukan waktunya untuk lemah. Ini waktunya untuk berperang. Keesokan paginya, rapat dewan direksi yang akan menentukan masa depan grup diadakan. Mutiara, dengan setelan hitam berwibawa, duduk di kursi ketua, tak bisa menyembunyikan rasa kemenangannya. Ia sedang bersiap untuk langkah terakhir melegitimasi posisinya. Bapak dan Ibu sekalian, Mutiara memulai dengan suara percaya diri. Seperti yang kita ketahui, Ketua Dewan Direksi Baskoro Adiwangsa saat ini dalam keadaan koma dan tidak dapat menjalankan perusahaan, dan kebenaran tentang penipu Kirana Adiwangsa juga telah terungkap. Oleh karena itu, hari ini saya mengusulkan agar Dewan Direksi memberikan suara untuk secara resmi mencabut statusnya dan mengakui saya sebagai satu-satunya pemimpin sah Nusantara Group. Beberapa direktur yang telah disuap Mutiara mulai memberikan pidato dukungan. Pak Pramono duduk dengan wajah muram, tak berdaya.
Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka dengan keras. Aku melangkah masuk. Semua orang menoleh kaget menatapku. Mutiara adalah yang paling terkejut. "Kau, kenapa kau bisa di sini? Di mana para pengawal?" Aku tidak menatapnya, langsung berjalan ke depan meja rapat. Di belakangku, Pak Haryo mengikuti sambil membawa kotak besi. Aku mengenakan setelan putih. Wajahku dingin, tetapi mataku menyala-nyala. "Selamat pagi, Ibu Wakil Ketua Mutiara Adiwangsa," kataku dengan suara jelas dan tegas. "Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya." "Omong kosong apa ini? Kau hanya seorang penipu," teriak Mutiara, kehilangan semua ketenangannya yang biasa. "Penipu?" Aku tersenyum sinis. "Lalu, apa ini?" Aku membuka kotak dan meletakkannya satu persatu di atas meja. Hasil tes DNA asli yang cocok 99,99%. Surat wasiat yang telah disahkan notaris yang menyatakan aku sebagai satu-satunya pewaris. Dan yang terakhir, seluruh catatan investigasi kejahatan ibunya 20 tahun lalu, bukti transfer ke anak buahnya, rekaman suara, surat pernyataan dari saksi-saksi yang berhasil kakek temukan secara diam-diam. Ibumu, karena cemburu, membunuh orang tuaku dan merekayasa penculikan itu. Dan kau, karena serakah, mengulangi kejahatan itu dengan menjebak adik kandungmu sendiri. Bukti penggelapan dana dari proyek Bali juga ada di sini. Ruang rapat meledak. Para pemegang saham terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wajah Mutiara seputih kertas. Ia terhuyung dan tergagap. Tidak. Itu bohong. Semuanya palsu. Palsu atau tidak, biarkan polisi yang menjawabnya. Tepat saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. Ketua Dewan Direksi Baskoro Adiwangsa muncul, duduk di kursi roda yang didorong oleh Pak Pramono. Ia masih terlihat sangat lemah, tetapi matanya menatap lurus ke arah Mutiara, berkilat. Semua yang dikatakan Kirana adalah benar. Suaranya lemah, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Akulah saksinya. Kemunculan kakek adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan Mutiara. Semua harapannya lenyap seperti asap. Terjebak di jalan buntu dan kehilangan akal sehat, Mutiara melakukan hal gila. Ia menjerit tajam dan mengeluarkan sebuah pistol kecil berkilauan dari tas tangannya. Ruang rapat menjadi kacau. Orang-orang berteriak ketakutan, mencari tempat bersembunyi. "Ini semua karena kau." Mutiara mengarahkan pistol ke arahku, matanya memerah. "Kalau kau tidak muncul, semuanya akan menjadi milikku." Milikku. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kau juga jangan harap. Waktu seolah berhenti. Aku berhadapan dengan moncong pistol yang hitam. Aku pikir, semuanya akan berakhir saat itu juga. Dor. Suara tembakan menggema, membelah ruangan. Tapi, aku tidak merasakan sakit. Sesosok tubuh melompat ke depanku, melindungiku. Tubuh itu terhuyung dan perlahan jatuh di kakiku. Darah. Begitu banyak darah. Menyebar di atas kemeja putihnya. "ITU Bima. Mas Bima," teriakku, jatuh berlutut dan menopangnya. Ia datang. Entah bagaimana caranya ia kabur, ia berhasil tiba di sini pada saat hidup dan mati ini. Ia menatapku, memaksakan senyum tipis di bibirnya. "Sudah kubilang. Aku berutang satu nyawa padamu." Sebelum ia selesai bicara, matanya perlahan terpejam. Kejadiannya terlalu cepat. Memanfaatkan kepanikan semua orang, tim keamanan gedung menyerbu masuk, melucuti senjata Mutiara, dan membekuknya. Ia tidak melawan, hanya berdiri sambil tertawa seperti orang gila. "Ambulans. Panggil ambulans." Teriakku, memeluk Bima, mencoba menahan darah yang tak henti mengalir. Hari itu, Nusantara Group mengalami gempa terbesar dalam sejarahnya. Pelaku utama ditangkap, dan pewaris yang sebenarnya memeluk musuh lamanya, berdoa dengan putus asa. 1 tahun kemudian, sinar matahari pagi masuk melalui jendela kaca ruang direktur utama, menyinari siluet seorang wanita yang menatap jalanan Jakarta yang sibuk. Aku telah banyak berubah. Rambut panjangku dipotong sebahu, terlihat lebih dinamis dan modern. Setelan yang dijahit sempurna menonjolkan kepercayaan diri dan aura seorang pemimpin. Setelah 1 tahun yang penuh gejolak,
Aku duduk kokoh di kursi ketua Dewan Direksi Nusantara Group, berhasil melewati krisis dan membawa perusahaan menjadi lebih maju. Kakek sudah jauh lebih pulih. Kesehatannya memang tidak sekuat dulu, tetapi ia kini sudah pensiun total, menikmati masa tuanya dengan bermain catur dan minum teh bersama Pak Pramono setiap hari. Melihatnya menemukan ketenangan setelah penderitaan yang panjang, hatiku ikut hangat. Mutiara divonis hukuman penjara yang setimpal dengan kejahatannya. Dan Bima, ia selamat secara ajaib. Setelah pulih, ia pergi diam-diam tanpa pamit. Segala sesuatu antara aku dan dia seolah telah lunas dengan tembakan takdir itu. Pintu ruanganku diketuk pelan, sekretarisku masuk. Ibu Ketua, Bapak Bima Prakoso ingin bertemu. Jantungku sedikit berdebar. Ia kembali. Bima masuk. Ia tampak lebih kurus, tetapi lebih tegar dan dewasa. Kami duduk berhadapan. Tidak ada lagi kebencian masa lalu, yang ada hanyalah ketenangan dua orang yang telah melewati badai bersama. Saya akan segera pindah ke luar negeri, ia memulai. Saya datang untuk berpamitan. Memulai hidup baru, kataku. Ya, ia mengangguk, di tempat di mana tidak ada yang mengenal saya. Terima kasih tidak mempermasalahkan perusahaan saya. Itu urusan hukum, jawabku. Lagi pula, kau menyelamatkan nyawaku. Ia tersenyum, senyum yang tulus. Ia meletakkan sebuah benda kecil di atas meja, sebuah kupu-kupu kayu yang diukir dengan sangat halus. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ini buatan saya sendiri. Anggap saja sebagai permintaan maaf terakhir. Aku mengambil kupu-kupu kayu itu, merasakan kehangatannya. Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik, Bima. Kau juga, Kirana. Ia berdiri, berbalik, dan berjalan pergi. Sebuah masa lalu telah resmi berakhir. Malam itu, aku menghadiri sebuah jamuan makan malam menyambut korps diplomatik. Di tengah ruangan yang mewah, sebuah suara hangat terdengar di telingaku. Selamat malam, Ibu Kirana Adiwangsa. Boleh saya traktir Anda segelas minuman? Nama saya Adrian Wijaya. Aku berbalik. Di depanku berdiri seorang pria muda, dengan wajah tampan, mata cerdas, dan senyum yang ramah. Ia adalah seorang diplomat muda yang namanya sudah lama ku dengar. Aku tersenyum, senyum yang benar-benar damai dan tenteram. Selamat malam, Pak Adrian, saya Kirana. Senang bertemu dengan Anda. Kupu-kupu yang tertidur selama 20 tahun, setelah keluar dari kepompong dan melewati segala badai, akhirnya menemukan langitnya sendiri. Fajar baru yang cemerlang dan penuh harapan sedang menyingsing.